Jangan lupa subscribe channel kami Nurs Ihsan. Pengenalan program statistik. Oke. Kalau program untuk statistik itu banyak gitu ya. Banyak jenisnya. Dari Microsoft Excel, bisa buat kita ngitung dengan data dasar untuk lihat rata-rata, nilai tengah, habis itu lihat korelasi, masih bisa lihat kayak hubungan sebab akibat, masih bisa Excel menyediakan, tapi ada beberapa keterbatasannya. Lalu ada beberapa program khusus lagi. Yang paling terkenal SPSS. Ada yang sudah install SPSS? Nah, SPSS, Statistika Minitab Stata EpiInfo View SAS. Banyak programnya di luar sana. Kita saat ini kenalannya sama SPSS. Setahu saya tingkatannya paling sulit itu SAS. SAS. Itu yang paling sulit program. Berikutnya Stata. Baru SPSS. Nah, jadi kita SPSS dulu. Santai. Sudah ada yang install SPSS? Oke. Sudah jelas gambarnya? Enggak, sudah jelas. Nah, sudah jelas, Pak Raymond. Lanjutkan. Lanjut ya. Jadi, ini di SPSS itu ada dua tampilan yang keluar. Ini tampilan data. Buat kita entry data, buat kita analisis di sini. Ini tampilan data. Kalau SPSS. Ada lagi tampilan lainnya, tampilan output namanya. Jadi ada dua tampilan. Tampilan data, tampilan output. Kalau kita pengen main, gitu ya, pengen entry data segala macam, bisa dalam sini. Contoh, kita pengen lihat di sini ada berapa 6 orang. Saya ambil contoh ya. Lalu, nanti deh, sambil jalan. Ini tampilan data. Ini data view. Ini variable view. Jadi di sini tampilan variable view, di sini tampilan data view-nya. Kalau kita pengen ngisi input, kasih nama itu variable, kita nginputnya di variable view. Contoh, saya pengen input variable jenis kelamin, maka saya tulis ya, sex, jenis kelamin, variabelnya. Tipenya apa? Kalau jenis kelamin? Gender. Tipe datanya? Kalau jenis kelamin Numerik. Nominal. Oke. Ada bagian kolom label. Di kolom label itu buat kita kasih label. Contoh, ini variabelnya kita kasih variabel sex kan namanya. Di label ini kita kasih label pakai bahasa Indonesia boleh. Jenis kelamin. Lalu di kolom view, value, nilai. Masih ingat coding? Kolom values ini nilai, itu buat coding. Contoh, nilai 1 buat laki-laki. Tambahkan nilai 2, nilai 0
Untuk perempuan, tambahkan. Oke. Maka sudah ada coding yang nanti 1 itu adalah laki-laki, yang 0 adalah perempuan. Skala ukurnya, masih ingat kan skala ukur? Jenis data tadi, skala ukur ada 4, nominal, ordinal, interval, rasio. Skala ukurnya di sini Nominal. ada skala, ada ordinal, ada nominal. Kita ambil contoh nominal, maka kita klik nominal. Kalau nominal gitu. Oke, sudah. Lalu contoh lagi 1, saya kasih contoh. Ini tinggi badan. Lebih enak deh. Suhu tubuh. Suhu tubuh. Desimalnya dulu. Kita kasih penamaan label. Suhu tubuh pasien. Value 0 dalam satuan derajat Celcius. Skala ukurnya apa? Masuk yang mana? Ordinal. Di skala, ordinal, nominal. Ordinal, Nas. Nah, Ordinal. Nah, ingat nggak? suhu Tingkatan. tubuh. Suhu Ada tubuh tingkatan. Celcius. Nominal. Anu, rasio 36 derajat. 30. Ordinal. Interval, Nas. Yang mana ya? Saya ini ya, satu-satu ya. Paling enak tuh. Ja, apa Ja? Ordinal, Nas. Hah? Ordinal. Ordinal. Nggih. Apa Ditya? Interval, Nas. Interval. Gusti, Interval, Nas. apa? Interval. Interval. Gusti ini sopan-sopan memperlihatkan wajah, karena pakai foto pas foto. Ya. Nanda. Interval, Nas. Nanda Cesaria. Seksio. Interval. Kalau interval pilihannya yang mana di antara 3 ini? Di scale. Kalau sifatnya datanya, tadi kan ada 2 ya, secara statistik jenis data kategorik sama numerik. Oke. Kalau interval rasio berarti temannya numerik. Kalau di SPSS, pilihannya kalau sifatnya datanya numerik, kayak gini, suhu tubuh, bilangan angka, maka masuk di scale. Skala. Pilihannya skala, ya. Gitu. Pilihannya skala. Jadi kalau dia bentuknya kategorik, pilihannya bisa ordinal, bisa nominal. Tapi kalau sudah masuk ke numerik, kayak tinggi badan, berat badan, kadar glukosa yang sifatnya nilai lah, bilangan. Berarti kita di SPSS pilihannya di sini, skala. Pilihannya skala. Oke, ini tampilan variable view. Sekarang kita ngentry-nya ada di data view. Nah, ini sudah muncul. Yuk. Nas, mohon izin tanya yang variabel tadi, Nas. Yang diadakan di situ ada tipe tadi loh, Nas. Yang ini yang di samping name itu kan ada tipe. Itu tipenya emang selalu ditulis numerik kayak gitu kan, Nas? Iya, bilangan itu bilangan. Maunya maksudnya bilangan. Mau bilangan atau bilangan pakai koma atau mau pakai tanggal, jenis data yang kita entry nanti, atau mata uang, atau cuma string, ketikan biasa, ada pilihannya. Yang kita pilih itu numerik saja, yang kita masukkan nilai, gitu ya. Ini.
Ada mau lagi ditanya? Nggak ada? Sudah, Nars. Nah, saya lanjut ya. Sekarang jenis kelamin. Jenis kelaminnya tinggal dimasukin. Responden 1, 1. Responden 2, kosong. Responden 3, contoh ya, laki. Kalau saya tulis, ini jelas kelihatan kalau saya ketik-ketik gini? Jelas, Nas. Jelas. Kalau saya ketik pakai huruf gitu ya, laki. Nah, lanjut, dia hilang karena pada saat kita di variable view, di tipe data, yang kita minta adalah numerik. Maka kita harus ngisi numerik. Jadi, di data view, langsung 1, 0, 1, 1. Suhu tubuh 36, 37, 37,9, 39 sampai berikutnya. 37,8, 37,8. Karena tadi di suhu tubuh kita maunya kan cuma bilangan tanpa koma. Masukin variable view-nya di sini lagi numerik. Pilih koma. Boleh. Astagfirullah. Nah, 39, 40. Gitu ya. Selanjutnya, nangkap kan? SPSS. Jadi ini tampilan data view yang buat kita entry, yang tadi tampilan variable view. Kalau kita mau main koma di belakang, kita munculin desimalnya. Sorry, saya tadi bilang di sini koma. Kita munculin desimalnya. Di belakang koma ada berapa mintanya. Gitu. Sampai sini dulu, Anda? Insya Allah paham, Nars. Lanjut. Lanjut, Paham ya? Nars. Lanjut. Sekarang kita mau lihat halaman outputnya. Kalau ini Nurse Ihsan ini kira-kira bisa langsung masuk ke halaman berikutnya nggak? Stop dulu ya. Oke. Kalau yang tadi itu halaman analisisnya. Yang ini halaman outputnya. Jadi buat lihat halaman hasil akhirnya, nilainya. Ini halaman output. Munculnya dari halaman analisis. Saya tampilin ini dulu ya. Contoh. Waduh, sulit ya. Contoh nih. Ini halaman analisis. Ada data, ada variable view. Kita analyze. Contoh aja nih ya. Kita analyze, kita mau lihat saja. Deskriptif statistik, kita mau lihat hasilnya. Nanti tampilnya deskriptif.
Kalau saya gini kelihatan halaman outputnya? Belum muncul, Mas. Belum muncul. Tadi kita pakai halaman ini yang buat analisa. Sekarang halaman outputnya berarti harus sorry, bukan ini. Muncul? Nah, muncul, Mas. Ini namanya halaman output. Tadi kita ngisi ada 6 responden. Ininya ada 6 responden. Terdiri dari perempuan, laki-laki, 2 perempuan, 4 laki-laki. 66,7% banyaknya laki-laki dibandingkan perempuan yang hanya 33,3%. Ini namanya halaman output. Jadi ketika kita sudah nge-entry data, lalu kita mau dianalisa, keluar hasilnya ada di sini. Gitu. Ini dalam bentuk tabel. Pian Kena pada saat lagi mengerjakan tugas akhir, jangan main copas copy gitu, pindah ke Word, jangan, gitu ya, jangan langsung pindah ke Word copy. Pian dari Canon di Word bikin tabel baru tapi isinya ini, jangan langsung dikopas. Kalau dikopas, pian dari sini langsung ke Word, aplikasinya ternyata bajakan, krek-krekan, karena bisa jadi plagiat. Nah, jangan langsung kopas ya. Tipsnya, jangan langsung kopas, karena kalau kopas bisa plagiat. Gitu. Karena kita mengopi dari aplikasi yang tidak resmi. Baiknya bikin sendiri tabelnya. Ada yang ditanya dulu sampai sini? Nggak ada? Ada? Nggak ada? Pulang? Oke, sampai sini kira-kira? Mau lanjut? Bentar ya. Kita sudah ngisi tadi variabel jenis kelamin, variabel suhu tubuh. Lalu di atasnya, apa ini namanya, toolbar ya? Pilihannya di atas, itu kan ada file. Ada file, ada macam-macam. Ada transform, ada analisis, ada graph. 3 ini dulu ya. Yang paling sering kepakai, itu nanti 3 ini. Transform, analisis, grafik. Analisis ini isinya semua uji statistik. Jenis-jenis uji statistik. Nanti yang mana kita pakai, yang sesuai dengan data kita. Isinya uji-uji statistik. Dari mulai yang sederhana, sampai yang paling kompleks, survival. Gitu. Dan ROC. Jadi mulai dari yang sederhana, deskriptif statistik, lalu ada yang menghubung-hubungkan, melihat hubungan, sampai ada yang lihat waktunya, follow up-nya. Nah, semuanya ada di bagian analisis. Semua jenis uji statistik. Lalu ada transform. Pilihan transform ini gunanya buat merubah. Misal dari yang tadi, menggabung 2 variabel. Kita pengen ambil nilai MAP, mean artery pressure, ya. Berarti dari tekanan sistolik dan tekanan diastolik, ya kan? Menggabungkan 2 variabel dari nilai hasil tekanan sistolik dan diastolik, jadi 1 variabel baru, namanya MAP, itu caranya ditransform sini.
Ini gunanya ada di sini. Atau kita bikin variabel yang sama, tapi fungsi yang berbeda, juga ada di transform sini. Nanti pelan-pelan lah belajar, nanti ada praktikumnya kan. Lalu ada grafik, khusus memunculkan grafik. Tidak semua grafik itu cocok untuk data. Data kategori, grafiknya apa? Data numerik, grafiknya apa? Nggak boleh asal munculkan grafik. Jadi grafik itu misalnya punya kategori, grafiknya apa? Untuk numerik, grafiknya apa? Nah itu harus ada ini lagi. Ada penjelasan, nanti ada bahan perkuliahan sama Pak Isan kalau misalnya. Jadi nggak boleh asal-asalan munculkan grafik ya. Misalnya pilkada, grafiknya apa ya? Nanti ada. Kalian pasti belajar grafik. Nah, 3 ini yang paling sering. Lalu misal lagi ya, kalian ngentri datanya di Excel. Pengen mindah ke SPSS, pengen masuk sini, gimana caranya? Boleh dicopos, mencopos saja, atau boleh main lewat sini, file. File, kalau saya masih file, Open. Import data, file, import data dari Excel. Tuh ada pilihannya Excel. Maka yang masuk ke kolom di sini itu punya datanya Excel. Atau kalian sudah punya data dari aplikasi statistik lain, kayak SAS atau Stata atau database. Lotus di mana nih? Tinggal di sini import data, maka masuk. Contoh ya, kita pengen dari Excel. Masuk pilihan Excel. Tinggal pilih. Saya ambil satu contoh BTKL. Kebuka nggak ini? Ngentri datanya dalam bentuk Excel, pengen dimasukkan ke SPSS, caranya lewat file, import data, Excel. Kayak punya saya tadi, datanya dalam bentuk Excel, sekarang datanya ada di SPSS. Iya, Nars, terlihat. Apa? Sudah terlihat, Nars. Jadi mulai data nomor responden, namanya, nomor induk keluarga, usia, jenis kelamin, alamat gitu. Nah, sampai seterusnya. Oke. Gitu ya, tinggal ubah. Kalau ini dalam bentuk data, kita di variable view tinggal ubah di sini mainkan. Ini bentuk data ya. Kalau di variable view punyanya NIK, variable NIK, nomor induk keluarga sini, contoh NIK. Di variable view dia jadi string. Kalau jadi string karena dia ada tanda baca strip di sini, jadi dibacanya string. Tapi kalau dia dalam bentuk bilangan, angka, maka langsung dibaca di variable view seperti nomor, larinya jadi numerik. Atau usia, jadinya numerik. Tapi kalau sudah ada tanda baca, maka langsung dibaca string. Nah, untuk usia jelas. Saya tanya nih, variabel usia ini, skala datanya apa? Ordinal, Nars. Ordinal. Bal, apa Bal?
Apa kira-kira? Usia. Usia. Usia nominal. Iyalah. Dua. Santainan. Santainan. Interval kayak interval. Interval. Panas. Interpanas. Panas. Oke. Usia interval nih. Tinggi karena ada jarak EKTK-nya. Oke, usia interval. Kita lihat ya. Analisis. Nah ini untuk memperlihatkan outputnya, jangan ikutin ininya dulu. Nanti ada lagi di lain waktu belajar masalah statistiknya yang lain. Ini cuma memperlihatkan saja. Karena skalanya ini tadi interval, di variabel usia, itu usia, tipenya bilangan, kita nggak ada pakai desimal di belakang, labelnya kita kasih usia responden, value, karena bukan bentuk kategori, nggak usah kita kasih coding. Lalu di skala ukur, karena dia interval, maka pilihannya skala. Oke. Kita pengen lihat analisis, deskriptif, usia, option, running dulu sebentar. Maka kalau sudah kita analisis, yang keluar outputnya dalam bentuk ini, usia. Tadi kan variabel usia, kita kasih label, kasih nama usia responden. Maka muncul di sini usia responden. Kalau kita kasih label. Kalau kita kasih label usia Iqbal, gitu ya, maka muncul usia Iqbal. Gitu. Kalau kita kasih usia responden, ada 15 orang, 15 responden, paling rendah usianya 30 tahun, paling tua 71. Rata-rata usia respondennya 46 tahun. Nah, ini outputnya dari hasil analisis. Karena ini untuk variabel usia dengan jenis data tipenya, tipe yang kita masukkan entry kan numerik. Tapi kalau string, kalau yang string gini, string gitu. Dia nggak bisa dianalisis kalau string. Contoh, analisis deskripsi statik frekuensi. Maka muncul gini, nama. Dia nggak bisa diapa-apakan. Harus dirubah jadi numerik. Kalau yang sifatnya string, gagal analisis nanti. Jadi bentuk tipenya lebih ke bilangan. Oke, sampai sini Pak? Ada mau ditanya? Paham, Nas. Benar nih, paham nih. Insya Allah, Allah. Nar. Sampai jalan, Nas. Oke. Sama. Kelebihan dari SPSS, jadi kelebihan dari aplikasi ini, dia mudah banget ya dijalankan kelebihannya.
kekurangannya sedikit. Kekurangan ada yang bisa dijalankan, ada yang nggak bisa dijalankan uji statistiknya. Tapi untuk saat ini kalian itu semua masih bisa dijalankan dengan SPSS. Tapi kalau dia datanya banyak, sampai berapa puluh ribu orang, itu sampai ratus ribu, SPSS-nya kalau nggak salah terkendala. Kendalanya di sana. Banyak gitu. Kalau nggak salah Python atau apa itu nama aplikasinya. Khusus yang respondennya banyak. Kalau SPSS, kalau nggak salah kendalanya di sana. Salah satu kendalanya di sana. Dia cuma beberapa responden yang bisa masuk. Nggak sampai banyak. Kalau tidak salah ya. Gitu. Dan lainnya harganya mahal. Wih, mahal SPSS. Mahal banget. Kalau bisa nih kampus menyediakan satu SPSS buat seluruh mahasiswa. Ada lagi? Ada yang masih mau dibahas di sini? Kira-kira? Masih sampai sini? Nah, lanjut. Lanjut nih. Cara lanjut, Mas. biasanya kalau kita sudah selesai kerja, tinggal kita save kayak biasa, save filenya, save file, cari yang floppy disk, kasih nama, kasih namanya, nanti jenis tipe datanya pakai SAP, terserah mau di mana. Di hard disk simpannya atau di mana, gitu, tinggal di save sudah. Atau mau di flash disk simpannya, nanti kalau ada punya teman lagi SPSS, tinggal dibuka. Nah, kalau saran saya, gini ya, kadang ada beberapa keterbatasannya juga. Kita install SPSS-nya seri paling tinggi. 20 berapa gitu paling tinggi. 26. Ternyata beberapa teman yang lain gunakan SPSS 17 atau berapa gitu. Jadi nanti kadang dia bisa nggak support kalau kita turun. Kalau kita naik masih bisa support. Kalau dia turun masih bisa support, kalau dia naik yang nggak bisa support nanti beberapa data. Nah, jadi kalau bisa carilah yang sudah mulai dapat krek-krekan gitu ya. Gitu. Ini bukan ngasih kuliah. Nggak bijak ya, membajak program ini. Moga-moga kampus sudah bisa menyediakan SPSS-nya. Amin. Oke, sampai sini. Saya rasa sudah cukup semuanya. Ada lagi? Lu ngulang sedikit lah, kita bahas pengantar data. Biar ingat dulu sebelum masuk ke statistik, karena aplikasi itu banyak, yang penting dasarnya dulu. Jadi kita mau itu dari jenis data. Jenis data itu kita bagi, ini ulun sendiri sih belum bagi sedikit. Jadi 3 macam jenis data. Dilihat berdasarkan skala pengukuran, dalam analisisnya, sumber datanya. Jadi jenis data itu lu klasifikasikan 3. Suara lu jelas? Jelas, Mas. Oke. Skala, kalau dilihat dari skala pengukuran, kita dibagi 4 sudah biasa nih, sudah kan semalam nominal, ordinal, interval, rasio. Oke. Lalu dalam analisis biasanya kalau statistiknya paling nyaman cuma 2. Jenis data kategori apa numerik, cuma 2 aja. Diingat-ingat, kategori apa numerik. Kalau dari sumber data itu datanya berasal dari mana? Data primer sama data sekunder.
Data primer itu didapatkan dari langsung pian berhubungan dengan para responden. Jadi data yang didapat langsung dari respondennya. Misalnya, pian bagi ini angket, kuesioner, atau dalam bentuk Google Form, atau dalam bentuk survei monkey atau yang lain lah sejenisnya, yang langsung pian bagikan ke responden dan langsung diisi responden pian dapatkan data, itu data primer. Tapi kalau data sekunder itu karena pian dapatnya dari rekam medis, bisa dari jurnal terdahulu, bisa, namanya data sekunder. Jadi ada data primer, data sekunder. Saat ini lu lihat kalau kawan-kawan PSIK fokus data primer, bagus. Data primer. Biar belajar cara mengumpulkan data, ada interaksi dengan responden. Data primer. Nanti untuk skripsi pian pakai data primer. Oke. Itu dari sumber data. Tadi skalanya nominal, ordinal, interval, rasio. Dalam analisis kategorik numerik. Yang termasuk kategori dalam analisis itu yang termasuk data kategori di skala pengukuran itu nominal, ordinal. Jadi kalau nominal, ordinal temannya kategori. Interval, rasio temannya numerik. Jadi diingat itu ya. Dalam analisis jenis datanya cuma dua, kategorik, numerik. Kalau kategorik nominal, ordinal. Kalau numerik interval, rasio. Sampai sini? Lanjut. Lanjut, Nas. Lanjut, Nars. Belum ngambil sedikit aja, ngulang sedikit biar karena di SPSS-nya nyaman. Kalau yang tadi dari jenis data sifat skalanya, dari skalanya nominal, ordinal, interval, rasio. Nominal itu cuma bisa membedakan, ordinal itu ada tingkatan, interval itu sudah ada jarak, rasio itu sudah ada perbanding. Jadi kalau dia lengkap bisa membedakan, gitu. Ada urutan, ada tingkatannya, lalu ada jarak, ada perbandingan antar kelompok, dan titik nol mutlak, maka rasio. Kalau cuma bisa membedakan, ada tingkatan, ada jarak, berarti punya interval sampai ke belakang, nominal, ordinal, interval, rasio. Jadi kalau boleh kita interaksi sedikit ya. Kalau ulun bilang, gini, contoh ya, jenis kelamin laki-laki itu lebih beresiko daripada perempuan untuk terkena leukemia. Itu kira-kira skala datanya apa? Kalau laki-laki dan perempuan berarti nominal, Nars. Ini lagi contoh ya, saya ulang ya. Contohnya. Yang lain bicara aja. Mana sih videonya? Enggenes. Yang lain. Nih, contoh. Kalau dia jenis kelamin laki-laki lebih beresiko, jenis kelamin anak laki-laki lebih beresiko terkena leukemia dibanding perempuan, itu skalanya apa? Ada yang bisa jawab nggak? Kategorik untuk ordinal, Nars. Ordinal, kenapa? Karena ada yang lebih daripada satunya, karena ada tingkatannya. Oke, Nanda. Yang lain? Sama, Nas. Sama, wah curang nih, sama nih biasanya sama curang. Nur Hikmah apa? Jawabannya apa? Nur Hikmah pina tegang lu netin. Apa hikmah? Skalanya. Karena ada tingkatan nominal, Nars. Nominal, oke. Rija. Apa Ja? Nas, ke nominal, Nas. Nominal. Iya. Bal.
Ulun beda bang. Kayaknya rasio bang. Rasio. Gusti. Nominal, Nars. Nominal. Jadi contohnya tadi kan, kalau dia jenis kelamin laki-laki lebih beresiko daripada perempuan, berarti di sana ada tingkatannya. Ada beda tingkatan yang dinyatakan oleh laki-laki lebih beresiko daripada perempuan. Berarti itu sudah masuk di skala data ordinal. Ordinal ya. Jangan lihat cuma membedakan jenis kelaminnya, tapi ada tingkatannya. Nah, itu sering di sana. Diingat tuh. Jangan-jangan keluar pas ujian. Catat, Nars, catat. Ordinal. Oke, lanjut nih. Lalu di rangkaian kegiatan kita dalam manajemen data atau pengolahan data, itu kan biasanya ada 4 tahapan. Kita ngedit, coding, processing, cleaning. Tapi kan sebelumnya kita ngentry data. Kita masukkan data dari lapangan yang kita dapat di kuesioner. Nanti kita masukkan, kita entry data, lalu kita edit kalau ada yang salah, kita coding, kita kasih kode, ini lalu processing sampai cleaning. Editing itu kegiatan kita mengecek saja, mengecek isi formulir kita yang tadi atau kuesioner, apakah jawaban yang ada di kuesioner sudah lengkap, jelas, relevan atau konsisten. Nah, saat entry data sudah kelihatan di sini. Editing, coding, kita mengcoding, kasih kode. Kegiatan merubah data berbentuk huruf menjadi data angka. Misalnya di sini SD jadi angka 1, SLTP jadi angka 2, SLTA sampai selanjutnya. Atau laki-laki 1, perempuan 2. Atau boleh yang lain. Misalnya ini tadi, nilai trombosit di bawah 150, nilai trombosit di atas sama dengan 150.000. Berapa kita kasih coding. Kasih pengkodingan ini ada caranya, nggak sembarang kasih coding gitu ya. Kalau dia yang lebih berisiko atau jadi acuan kelamin laki-laki itu lebih beresiko dibanding perempuan. Mohon izin, putus-putus. Putus-putus ya? Yes, kalau putus-putus bilang ya. Yes. Tadi dari yang mana? Yang pada kedengaran itu Inggi yang proses yang kode yang lebih beresiko tadi, Nars. Yang di coding, yang berisiko. Oke. Proses mengkodenya, Nars. Oke. Pelan-pelan ya berarti. Coding itu kan kegiatan merubah data. Nah, saat coding tuh ada etikanya. Kita bilang etikanya itu gini. Saat saya ambil contoh jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin laki-laki lebih beresiko dibandingkan perempuan. Maka pengkodingannya jenis kelamin laki-laki itu jadi nomor 2. Perempuan itu jadi nomor 1. Atau boleh coding yang lain, laki-laki itu jadi 1, perempuannya jadi 0. Sampai sini jelas? Jelas, Nars. Gitu ya, kalau coding. Jadi lebih risikonya tinggi itu di nomor lebih besar. Yang nggak terlalu beresiko, risikonya kecil itu di yang di nomornya. Codingnya. Kan sembarang kasih coding. Kalau kita salah kasih coding, interpretasi data di akhir bisa salah. Coding harus benar. Coding ini
didapatnya dari definisi operasional. Kita sudah mulai membeli coding pada saat definisi operasional di proposal penelitian. Oke, lanjut ya. Coding tadi, maka entry data program komputer. Ini entry data program komputer. Nanti lanjut. Cleaning data. Cleaning itu kita cek kembali data yang sudah di entry, apa ada kesalahan atau tidak. Cleaning tadi, missing data. Missing data, cara mengetahui missing datanya dengan cara kita list. Kita kasih daftar. Contoh, ada 100 responden dengan 2 variabel, jenis kelamin dan jenis pendidikan. Jenis kelamin laki-laki 40, sampelnya, jumlah orangnya. Tapi pada saat dibagi di pendidikan, ternyata cuma 95. Berarti ada kurangnya. Nah, itu cara cleaning data. Jadi kita harus lihat. Izinnya suaranya terputus. Keputus lagi? Izinnya. Sudah masuk lagi? Lanjut ya? Nggak apa-apa? Iya. Ini keluar lagi nih. Kalau tadi kita missing data, kita lihat variasi datanya. Jadi cara cleaning berikutnya itu lihat variasi data. Dengan mengetahui variasi data, maka dapat mengetahui apakah data yang di entry benar atau salah. Ini contoh tadi, codingnya kan kita tingkat pendidikan, SD, SLTP, SLTA, perguruan tinggi ada 4. SD, SLTP, SLTA, PT. Ada 4 tingkat pendidikan. Total, dia ada 100 responden. Saat lihat variasi data, ternyata tingkat pendidikannya ada 1 masuk, codingnya salah. Ini 1, coding 1, coding 2, coding 3, coding 4, coding 7. Berarti ada salah pengkodingan. Ada salah pada saat mengentry data. Jadi yang 4 ini tingkat pendidikan terakhir, yang coding nomor 7, ada 4 itu berarti dia salah entry, salah input data, harus dibenarkan. Gitu ya. Lalu mengetahui kan cara membandingkan 2 tabel sama. Saya skip boleh sambil lanjut. Ini cara lihat konsistensi datanya. Jadi tadi ada 3 missing variasi konsistensi. Kalau tiba-tiba data kita itu data penting. Misalnya data kadar gula darah pasien. Data penting, data penelitian kita. Ada 50 responden. Ternyata
hilang 5, nilai gula darah 500 kosong. Padahal itu penting. Harus diapakan kira-kira? Tetap kita isi atau dibiarkan kosong? Ada yang bisa bantu jawab? Ayo, Ja. Dibiarkan kosong atau kita isi, Ja? Tetap diisi itu. Kosong, Mas. Tetap diisi, Ja. Kosong, Mas. Jadi isilah. Oh, kosong. Oke. Iqbal, apa Bal? Datanya penting nih. Yang penting. Siapa kan, Bal? Halo? Ganti nih. Nanda. Mohon maaf, Nars, bisa diulang tadi pertanyaannya agak di wadah ulun tadi. Oke. Kalau gini, kita lagi ngumpulkan data kadar gula darah pasien. Respondennya ada 50 orang. Dari 50 itu ternyata 5 orang tidak ada kadar gula darahnya, enggak ke input atau hilang datanya, gitu ya. Lalu kita apakan data yang 5 itu? Kita cari ulang atau diambil ulang atau dibiarkan sudah hilang atau diisi sembarangan? Cari ulang, Mas. Kalau dari ulun yang pertama kan sebelum kita mengisi data itu pastikan kita mencek kuesioner dulu lah. Nah, kalau misalkan kuesionernya datanya itu sudah berataan ada kan baru kita masukkan ke proses yang editing. Kalau yang cleaning ini kan berarti sudah ke tahap yang paling ujung loh. Nah, jadi kalau misalkan kita ada menemukan 5 yang hilang berarti kembali lagi ke berkas yang awal yang mencari data dari 5 itu kemana hilangnya. Kayak itu, Nas. Jadi kalau misalkan kita kada dapat berarti pilihannya cari ulang, Nas. Karena kalau misalkan dikosongkan itu karena mempengaruhi dari penelitian kita. Kalau misalkan kita sembarang berarti kada penelitian ngarannya. Jadi kalau bisa cari ulang atau bebulik lagi ke yang data awal yang kalau kita yang pada saat proses editing atau codingnya itu terlewat kayak itu, Nars. Bagus. Kalau kita cari ulang, ambil darah baru, beda waktu dengan saat kita penelitiannya, dibolehkan atau tidak? Beda. Tidak. Sudah lain anunya. Sudah beda kan? Kalau gitu, ini ya. Kalau ada kasus kayak gitu, ketika kita kehilangan beberapa data, gitu ya, kehilangan beberapa data dan masih gitu, kehilangan data masih di bawah 5%, ini ada, saya lupa bukunya, ada penjelasannya. Kalau masih di bawah 5%, udah lanjut saja. Biarkan dia kosong. Apa adanya saja datanya. Jangan diisi-isi, jangan diapakan. Lanjutin aja. Nanti di akhir waktu pembahasan kita kasih tahu bahwa kita kehilangan data sekian. Itu yang diberi penjelasan biar orang paham. Lanjut. Kalaupun itu datanya sangat penting, tapi dia di bawah 5% tetap, tapi sangat penting, perlu sekali dimasukkan, maka ada cara statistiknya. Namanya imputasi data. Tapi nanti itu belajarnya, imputasi data, gitu ya. Ini cuma teorinya. Nanti kita kalau moga-moga kedapat, moga enggak. Kalau sempat dapat, kalau enggak ya sudah, gitu ya. Belajar sendiri. Imputasi data namanya. Jadi kalaupun dia penting, berarti harus diimputasi data. Oke. Sampai di sini?
Cukup? Ada yang mau ditanya sebelum lanjut ke program-program? Nars, insya Allah. Oke, stop share dulu ya.